Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada dua materi yang akan saya sampaikan, yaitu profesionalisme dan hak dan kewajiban eh, karyawan dan perusahaan. Begitu. Kita mulai dari profesionalisme. Saya share dulu ya. Nah, ini profesionalisme. Jadi dari akar kata profesi, profesi itu adalah pekerjaan ya. Nah, berarti profesionalisme itu hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, terutama keahlian. Keahlian untuk mendukung pekerjaan yang kita lakukan, apapun itu ya. Seringkali banyak ungkapan-ungkapan atau ujaran di tempat kerja Anda, misalnya kalau ada yang sudah bekerja, yang profesional dong, misalnya begitu ya. Ah, kamu nggak profesional. Nah, sebetulnya apa sih profesional itu? Ya, jadi profesionalisme ini sebetulnya suatu kemampuan begitu, kemampuan untuk dalam bidang apapun untuk mendukung pekerjaan kita gitu. Baik yang bersifat hard skill maupun soft skill. Termasuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya engineering ya, seperti yang kita pelajari di teknik ya. Anda kan pasti nanti nggak jauh dari pekerjaan yang sifatnya engineering ya. Jadi engineering itu jangan selalu dimaknain sebagai sesuatu yang bersifat mesin, tidak ya. Engineering itu artinya adalah rekayasa. Rekayasa. Bahkan ada di ilmu komputer yang namanya software engineering ya. Jadi Anda dilatih untuk menjadi seorang yang sebagai engineer. Ya, orang profesional berani bayar mahal untuk itu. Nah, pada bidang-bidang tertentu yang langka, yang banyak dibutuhkan, bisa jadi apa itu honor atau bayaran yang diberikan tinggi dibanding yang lain karena memiliki karakteristik atau sifat pekerjaan yang berbeda dengan yang lain. Suatu misal untuk masalah entry data mungkin setiap orang bisa, tapi untuk yang sifatnya desain misalnya ya, mendesain jaringan, mengimplementasikan jaringan dan sebagainya, maka itu perlu ilmu khusus ya, ilmu tambahan seperti itu. Nah, itu hal-hal seperti itu yang membuat daya tawar pekerja menjadi semakin besar. Ya, kemudian apa itu profesionalisme? Itu lebih jadi ini merupakan suatu sikap ya atau karakter semangat dan nilai yang dimiliki oleh seorang profesionalisme. Tidak hanya keahlian secara technically ya, secara teknik ya, secara technical ya, tapi juga jiwa ya. Jiwanya juga harus profesional, harus memberikan yang terbaik untuk pekerjaannya seperti itu. Sama halnya ketika Anda mahasiswa, Anda kuliah, masuk kuliah, Anda harus memberikan yang terbaik untuk diri Anda dan orang lain ya, dan dosen dan teman juga. Itu yang merupakan spirit atau jiwa profesionalisme. Ke kampus, Anda harus memberikan terbaik bagi diri Anda. Bentuknya apa? Anda harus berpakaian rapi ya, mempersiapkan diri dengan baik ya, tepat waktu dan sebagainya. Nah, itu berarti Anda profesional terhadap diri Anda. Anda profesional terhadap dosen, misalnya Anda mengumpulkan tugas yang tugasnya diketik dengan baik, ya, di staples, dijilid, ada covernya, ya, seperti itu. Nah, seseorang bisa menilai orang ini adalah profesional apa tidak dari apa yang dia kerjakan. Nah, itu di bawah redaksionalnya, tanpa profesionalisme, institusi, sebuah organisasi tidak akan bertahan lama dan langgeng. Ya, karena yang menghidupkan profesionalisme itu adalah jiwa ya, spirit. Nah, makanya di dalam budaya Jepang itu ada yang namanya monosukuri. Ya, monosukuri Anda mungkin pernah belajar, ada mata kuliah tersendiri malah ya di Unsada monosukuri, yang artinya adalah keterampilan membuat barang. Ya, tapi tentu tidak hanya keterampilan saja, tapi ada suatu semangat ya, semangat atau jiwa untuk membuat barang yang terbaik begitu.
Ya, itu jadi ada suatu penjiwaan. Penjiwaan saja tidak cukup ya, keinginan untuk memberikan yang terbaik saja tidak cukup, maka harus didorong oleh keterampilan. Nah, makanya ada lagi yang namanya hitosukuri ya, hitosukuri kalau monosukuri dari aspek uh, penjiwaannya ya, ketelatenan dia ya, ketekunan seorang pekerja untuk bekerja. Tapi kalau itu syukuri dia lebih pada orangnya, nah keterampilan orangnya. Kalau misalnya membuat suatu handicraft ya atau suatu alat begitu, maka harus didukung oleh keterampilan yang cukup mumpuni. Ya, jadi profesional itu merupakan julukan yang diberikan oleh orang lain atas kinerja dan unjuk kerja yang kita tampilkan. Gitu. Jadi bukan kita yang mengaku, oh saya sudah profesional gitu ya. Tapi ini merupakan julukan dari orang lain. Karena orang lain sudah mengakui bahwa kita ini sudah bekerja dengan sepenuh hati dan memberikan dan memiliki keterampilan yang cukup baik. 7 strategi menjadi seorang profesional. Orang yang profesional. Yang pertama, selalu mengembangkan keahlian, ekspor. Tidak cukup hanya pendidikan formal. Nah, disinilah pentingnya kuliah. Kuliah itu penting, tapi mengembangkan diri di luar itu pun juga tidak kalah penting. Suatu misal Anda kuliah di bidang teknologi informasi atau teknik informatika, tapi Anda pun juga kursus bahasa Jepang misalnya. Anda ingin menguasai bahasa Inggris karena visi Anda ingin bekerja di perusahaan yang multinasional atau mungkin pekerjaan yang biasa berinteraksi dengan orang dari luar Indonesia. Nah, jadi selalu harus mengembangkan keahlian. Fokus pada kekuatan dan bukan pada kelemahan. Nah, fokus kita apa ini? Mungkin Anda belum terlalu berpikir Anda mau bekerja di bidang apa, karena memang di S1 itu semua diajarkan, meskipun ada jurusannya. Jurusan teknik informatika, ya semua yang berhubungan dengan teknik informatika diajarkan. Jurusan sistem informasi, semua yang berhubungan dengan sistem informasi itu diajarkan. Begitu juga elektro, semua yang berhubungan dengan teknik elektro diajarkan. Kita belum fokus. Nah, mungkin di akhir studi Anda di universitas, baru berpikir nanti kalau sudah semua ilmu itu sudah Anda pelajari, Anda baru ingin berfokus karena sudah tahu ya, oh saya ternyata sukanya di pemrograman mobile misalnya. Fokuslah di situ, nah, itu akan menjadi kekuatan Anda. Atau misalnya, oh Anda sukanya main game dan bikin programming game, ya sudah Anda fokus di pembuatan programming game, mengambil skripsinya di bidang teori gamifikasi dan magangnya juga di game juga. Nah, itu cukup bagus ya. Jadi itu butuh ketekunan, usaha, kerja keras, kemauan kuat dan inisiatif begitu. Ya, di perkuliahan memang dilatih untuk selalu bekerja keras, untuk tekun dan usaha. Contohnya apa? Nah, contohnya untuk mengikuti perkuliahan, maka kalau tidak tekun Anda sudah bosan. Wah, gini saja nih. Atau misalnya kalau tidak tekun, Anda akan cepat menyerah, ya. Dapat mata kuliah yang sulit, misalnya banyak perhitungan matematikanya, Anda langsung menyerah. Ya, seperti itu. Nah, itu di dalam kampus dilatih untuk tekun dan kerja keras, ya, di samping untuk menuntut ilmu juga. Apalagi ilmu kita ilmu yang berkaitan dengan teknologi komputer ya, ini perkembangannya sangat cepat gitu. Anda meleng sebentar, udah ada teknologi yang baru ya. Kemudian mahir membangun hubungan relationship atau relationship. Nah, ini merupakan bagian dari soft skill ya. Ini juga tidak boleh Anda abaikan meskipun Anda fokus di bidang programming yang rasanya kalau dalam programming itu tidak memerlukan banyak orang atau bersosialisasi, tapi ternyata hal ini tetap dituntut untuk bisa dijalankan. Meskipun mungkin suatu saat kita tidak menjadi orang yang ahli di bidang relasi atau di public relation ya. Kita nggak bisa, boleh kita nggak berpikir, saya nggak bisa jadi MC, ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai Anda nggak bisa menjalin hubungan dengan
orang lain ya. Karena eranya ke depan adalah orang-orang yang dipenuhi oleh keterampilan yang tinggi, pengetahuan yang tinggi, dan juga membangun relasi. Nah, di universitas, di sekolah itu dilatih untuk hal ini ya. Makanya jangan sungkan-sungkan untuk menjalin hubungan dengan siapa saja di kampus misalnya, atau di lingkungan sekitar Anda di rumah ya. Selama itu dalam konteks yang baik, ya ini tentu sangat bermanfaat. Ya. Kalau Anda aktif di organisasi apapun itu ya, nah itu sudah termasuk Anda sedang membangun hubungan ya, melatih untuk membangun hubungan atau relationship. Ini berlaku untuk semua aspek kehidupan. Nah, itu ada studi ilmiah, 85% kunci sukses ditentukan bukan dari keahlian atau keterampilan teknis, melainkan kemahiran dalam menjalin hubungan baik dengan orang lain. Kemudian menjalin hubungan sekarang ini lebih kepada keterampilan menjalin hubungan, yaitu apa? Kemampuan berkomunikasi, bicara ya, ngomong ya, bicara seperti itu. Jadi supaya bisa tahu Anda berlatih untuk berkomunikasi. Banyak tugas-tugas yang diberikan oleh dosen yang tujuannya salah satunya adalah melatih aspek ini ya, aspek nomor 3 ini, yaitu apa? Misalnya presentasi ya, tugas kelompok ya, tugas kelompok itu untuk menjalin hubungan, kemudian berkomunikasi, kemudian bekerja sama. Nah, itu bagian dari soft skill. Seorang komunikator yang handal adalah seorang pendengar yang baik. Nah, Anda juga jangan egois ya. Kalau udah senang ngomong terus, nggak senang mendengarkan. Nah, jadi harus suka juga menjadi pendengar yang baik gitu. Mampu mengkomunikasikan suatu hal dengan jelas dan tepat sasaran. Nah, siapa tahu nanti Anda meski bekerja di bidang IT, tapi Anda ditugaskan oleh perusahaan atau misalnya usaha startup Anda harus memasarkan suatu produk, sementara staf yang berkaitan dengan marketing sedang tidak di tempat, Anda terpaksa harus memberikan suatu produk Anda, maka mau nggak mau ya, Anda harus berkomunikasi untuk menjelaskan produk yang Anda buat. Nah, ini contoh salah satu manfaat untuk kemampuan berkomunikasi. Saya kira banyak contoh-contoh ya atau best practice yang menjelaskan pentingnya komunikasi ini. Kemudian excellent ya, berikan yang terbaik. Ya, ini berkaitan dengan penjiwaan tadi ya. Excellent, penjiwaan tadi. Berikan yang terbaik. Kalau bekerja ya bekerja yang baik ya, kalau menghasilkan produk ya produk yang baik ya, seperti itu. Jangan puas dengan rata-rata hasil yang biasa saja, lakukan yang terbaik. Kalau kemarin diberi tugas oleh dosen misalnya hanya dalam satu lembar tidak ada judulnya, cuma hanya ada NIM dan nama, itu saja ditulis tangan. Nah, sekarang ditingkatkan. Tuliskan identitas diri, kemudian ada tugasnya, kemudian ada grafiknya ya, image-nya, ada covernya dan sebagainya, seperti itu. Maka itu sudah melakukan bagian yang terbaik ya. Salah satu upaya untuk meningkatkan hasil yang terbaik. Kemudian good looking. Nah, ini first impression is very important ya. 10 detik pertama kita akan menilai orang itu dari tampilannya. Good looking tidak selalu harus ganteng, tidak selalu harus cantik. Ingat loh ya. Jadi masalah cantik dan ganteng itu udah gift ya, pemberian dari Tuhan ya. Kita nggak bisa nolak, kita nggak bisa milih ya, seperti itu. Tapi good looking adalah tampilan kita ya, bagaimana kita berattitude secara baik secara perilaku maupun secara pakaian baju. Nah, ini nanti saya mau lihat ini good looking-nya kayak apa ini ketika nanti saya minta untuk mengaktifkan kamera ya. Nanti kan setelah ini saya upload di YouTube, saya berbicara mengenai penampilan menarik atau good looking, di akhirnya kok mahasiswanya pada not good looking ya. Nah, silakan disiapkan dulu. Nah, sama halnya kalau kita beli barang ya,
lihat film, lihat previewnya dulu ya, ringkasannya dulu. Bagus nggak sih ini? Nah, seperti itu. Previewnya. Oh, bagus. Atau misalnya Anda beli di Tokopedia misalnya, yang pertama Anda lihat di samping barangnya adalah komentarnya. Lihat dulu komentarnya, jangan-jangan ada yang jelek komentarnya. Oh, ternyata ada yang bagus semua. Nah, itu salah satu faktor pendukung keputusan kita untuk membeli suatu barang di toko-toko online ya. Biasanya kan ada fitur untuk memberi komentar begitu. Kemudian balance of life ya, kehidupan yang seimbang. Seorang profesional harus mampu atur prioritas dan menjalankan berbagai peran ya. Kalau Anda sudah bekerja, maka Anda harus bisa memilah waktunya kapan untuk bekerja, kapan untuk keluarga ya. Apalagi kalau yang sudah berkeluarga, ya tentu kebutuhan perhatian keluarganya menuntut lebih ya di luar jam kerja gitu. Ya meskipun WFH ya, work from home, kita tetap harus melihat jam pekerjaannya ya. Seperti saya meskipun work from home ya, bekerja dari rumah, saya mulai bekerja jam 7 pagi, kemudian sampai jam 5, habis itu ya selesai ya paling malam hanya membalas chat-chat dari mahasiswa begitu yang berkaitan dengan pertanyaan. Kemudian strong value, nilai moral yang tinggi, attitude ya, baik ya. Ini berkaitan dengan attitude-nya, nilai moral yang tinggi, strong value ya, tidak menggunakan cara-cara yang instan gitu ya. Semua memang harus berproses gitu. Nah, dituntut memiliki yang pertama ini ya, profesional nih ya, pengetahuan ya. Kemudian keahlian. Nah, knowledge penting, keahlian juga penting. Kemudian tanggung jawab sosial. Jangan sampai kita hanya ahli di bidang tertentu, fokus bekerja di tempat kerja kita, tapi dengan kanan kiri kita kehidupan sehari-hari santai ya, tidak peduli begitu ya, seperti itu, nggak punya tanggung jawab sosial. Gitu. Nah, suatu misal Anda sebagai mahasiswa punya ilmu ya, bagi-bagikanlah ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk misalnya pengabdian sosial misalnya ya, memberikan kursus gratis atau sharing gratis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan internet atau teknologi informasi. Meskipun itu sederhana ya, misalnya memberitahu atau memberi sharing knowledge ya. Bagaimana cara membuat email misalnya, buat Anda itu kan sangat sederhana, tapi buat orang-orang yang tidak mengetahui IT itu sangat sulit buat mereka ya, maka mereka harus dibimbing ya, karena apalagi sekarang apa-apa harus punya email. Kemudian pengendalian diri ya, self control, pengendalian diri, harus bisa mengendalikan diri. Nah, misalnya ada suatu masalah, maka kita harus menahan diri untuk tidak marah, untuk menahan diri untuk membuat suatu keputusan yang baik ya untuk diri sendiri maupun untuk rekan pekerja. Kemudian etika bermasyarakat sesuai profesinya. Ya. Ya, ini secara tidak langsung mirip dengan yang tadi ya, ada pengetahuan ya, didukung oleh organisasi profesi. Dan ada kode etiknya. Nah, contohnya dokter ya, profesi dokter ini karena dia perannya sangat penting di masyarakat, maka ada organisasi profesinya atau asosiasi profesinya. Nah, supaya untuk menjaga moral tetap terjaga dengan baik, maka dibuatlah ketentuan berupa kode etik ya. Contohnya dokter ada Ikatan Dokter Indonesia atau IDI ya, mereka punya kode etik. Atau pengacara ya, Peradi misalnya, pengacara Persatuan
pengacara gitu ya, lawyer ya, seperti itu. Mereka punya kode etik juga. Begitu juga engineer ya, mereka punya kode etik supaya ilmu yang dia miliki tidak digunakan untuk kegiatan hal-hal yang bersifat merusak. Suatu misal Anda pinter di bidang ilmu jaringan dan di bidang keamanan komputer, ternyata Anda salah gunakan untuk menghack akun seseorang, misal seperti itu ya. Nah, itu tentu sudah secara moral itu tidak baik. Nah, kemudian konflik kepentingan. Konflik kepentingan, perseteruan antara perbedaan kepentingan antara loyalitas profesional dan kepentingan luar yang mempengaruhi kredibilitas seseorang. Nah, sedapat mungkin kita hindari konflik kepentingan. Gitu. Suatu misal ada masalah yang ternyata berpengaruh terhadap kepentingan kita misalnya ya. Nah, jangan sampai kita terjebak dalam konflik kepentingan. Sebagai seorang profesional harus bisa memilahkan mana hal-hal yang bersifat pribadi dan mana hal-hal yang bersifat profesi. Gitu. Ya, pengaruh konflik kepentingan dapat timbul jika hal tersebut tidak menimbulkan tindakan yang tidak etis atau tidak pantas. Kemudian dapat mengurangi kepercayaan terhadap seseorang, kemudian dapat menyebabkan benturan antara loyalitas profesional dan kepentingan lain yang kepentingan lain. Ya, seperti itu. Ya, nanti Anda cari apa sih contoh-contoh konflik kepentingan yang ada di profesi, di suatu profesi ya. Nah, konflik kepentingan akan mendorong kita untuk berbuat tidak jujur dan tidak adil. Nah, ini contohnya, seorang menteri menangani kasus kenaikan harga kedelai tentu akan mengalami konflik kepentingan jika pada saat yang sama ia adalah pemilik dari perusahaan pengimpor sembako. Nah, ini menterinya akan terkena konflik kepentingan nih ya. Dia menangani kasus kenaikan harga kedelai, sementara dia sendiri pemilik dari perusahaan pengimpor sembako. Ya, itu. Nah, ini contoh yang paling bawah yang tadi ya, tidak dipercaya. Kritikus musik yang menerima undangan menonton gratis suatu pertunjukan bisa saja ya tetap objektif dalam menulis kritiknya. Tapi ada seseorang yang mengetahui bahwa ia menerima undangan menonton dapat tiket gratis gitu ya, akan punya keraguan ini membaca kritik musiknya, benar-benar objektif nggak atau benar-benar sesuai nggak dengan kualitas musik yang akan dikritik ya. Jangan-jangan setelah diberi tiket jadi agak melunak misalnya seperti itu. Sumber konflik kepentingan. Nah, ini silakan dibaca. Kemudian yang B, pemberian dan hadiah. Nah, suatu misal ada pejabat di suatu daerah diberi hadiah oleh seorang pengusaha. Nah, tentu ini akan menimbulkan suatu konflik kepentingan ya. Jangan-jangan seperti itu ya. Jadi dari anggapan orang-orang nanti akan ada prasangka yang tidak. Kemudian bagaimana mengantisipasi konflik kepentingan? Yang pertama, introspeksi diri. Kemudian mengevaluasi pihak yang terlibat. Kita identifikasikan kepentingannya apa saja yang mereka miliki ya, dan sikap mereka. Kemudian identifikasikan sumber konflik dan tahu pilihan penyelesaian dan penanganan yang tepat. Otoritas atasan. Ya, oke, nanti dibaca sendiri ya. Ini ya. Baik. Ya, itu mengenai profesionalisme. Akan saya lanjutkan dengan slide berikutnya.
Saya stop share dulu. Ini sudah. Oke. Ya, ini masih ada hubungannya dengan profesionalisme tadi. Kelihatan ya, yang ini ya, PDF ya. Baik, saya kecilkan dulu. Hak dan kewajiban perusahaan, hak dan kewajiban karyawan ya, dan perusahaan ini tentunya. Jadi karyawan itu memiliki kewajiban dan haknya, begitu juga perusahaan memiliki kewajiban dan haknya. Kewajiban karyawan itu ya tadi ya, di samping profesional bekerjanya juga patuh kepada peraturan dan atasannya. Selama itu dalam koridor konteks profesinya ya, seperti itu. Kemudian menjaga rahasia perusahaan ini dan loyal kepada perusahaan, setia atau loyal kepada perusahaan. Tentu banyak perdebatan di bagian yang ini loyal kepada perusahaan karena pada generasi muda saat ini loyalnya bukan kepada perusahaan, tapi loyalnya kepada siapa? Kepada profesi ya. Ini loyal yang lebih tinggi lagi ini ya. Suatu misal Anda seorang IT engineer sudah bekerja di perusahaan A, Anda sudah profesional di bidang itu dan bekerja di perusahaan A. Bisa saja Anda mudah keluar dari perusahaan, misalnya sudah 1 tahun bekerja atau 2 tahun bekerja, Anda keluar dari perusahaan tersebut, melamar ke perusahaan B, dan tetap menjadi software engineer. Nah, berarti ini Anda loyal terhadap profesi, bahwa Anda memang memiliki suatu tekad ya, bahwa Anda memang ingin bekerjanya di bidang itu. Begitu juga misalnya dosen ya, dosen bekerja di universitas A, kemudian ketika dia keluar dari universitas tersebut, dia pun juga akan tetap menjadi pengajar ya, karena memang dunia dia sudah seperti itu ya, dunianya di dunia mengajar, di dunia pendidikan gitu. Itu artinya loyal kepada profesi. Nah, mengapa taat pada atasan? Ya, pertama karena memang sudah terikat dengan hubungan antara karyawan dan perusahaan ya. Jadi atasan itu secara tidak langsung juga memanage apa yang kita kerjakan ya, memimpin, di samping memimpin juga mengatur apa yang kita harus kerjakan. Gitu. Memang tugasnya cukup berat ya menjadi atasan itu, karena dia harus, yang pertama dia harus bertanggung jawab terhadap atasannya, yang kedua dia juga harus bertanggung jawab kepada bawahannya, yang ketiga dia juga harus bertanggung jawab kepada pekerjaannya. Gitu. Jadi ada istilah do the right thing dan do the thing right. Nah, apa bedanya? Yang pertama itu lakukan dengan benar. Nah, lakukan dengan benar itu berarti sudah ada panduannya ya. Anda tidak boleh salah, misalnya tidak boleh salah menginstal software tertentu. Berarti kan sudah ada aturannya. Pertama diinstal ini dulu bagian itu ya, kemudian next dan sebagainya. Sudah ada prosedurnya, tidak ada masalah. Tapi yang paling berat adalah do the right thing ya, melakukan sesuatu yang benar. Ini biasanya di level-level tertentu ya, atasan tertentu, dia tidak boleh salah membuat suatu kesimpulan, keputusan maksud saya. Kalau salah membuat keputusan akan berefek kepada perusahaannya ya, kepada bawahannya ya, dan sebagainya. Nah, kemudian meskipun taat, ya tadi di awal saya bilang dalam konteks pekerjaan ya, taatnya dalam konteks pekerjaan. Jadi meski pekerjaannya serabutan, tapi masih dalam batas pekerjaan perusahaan. Bukan perintah untuk melakukan yang sifatnya pribadi ya. Misalnya ada bagian umum misalnya ya, general affair, wah ngurusin macam-macam ini. Dari manajemen building ya, fleet management, manajemen mobilnya dan sebagainya. Sampai disuruh, jangan sampai juga disuruh melakukan hal yang sifatnya pribadi, misalnya ini ya, mengantarkan sekolah putra
atasannya seperti itu. Nah, kalau menghadapi hal seperti ini ya karyawan juga berhak menolak perintah atasan ya. Juga bisa beralasan profesi saya seperti ini ya. Saya juga menjaga profesionalisme dengan cara bekerja sesuai dengan apa yang sudah diberikan job deskripsinya. Begitu juga atasan seharusnya tidak menyuruh hal tersebut karena itu tidak profesional ya. Karena itu di luar koridor pekerjaannya. Karyawan juga berhak menolak perintah kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Kemudian juga harus mentaati semua peraturan perusahaan yang berlaku bagi dirinya. Sepanjang aturan itu sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Kemudian kewajiban yang lain adalah menjaga kerahasiaan perusahaan ya. Ini wajib ya, wajib hukumnya menjaga rahasia perusahaan. Apalagi kalau Anda bekerja di pekerjaan yang mengelola data yang banyak. Nah ini di era sekarang ya, era kekinian, data is new oil ya. Artinya data itu harta yang kekinian gitu ya. Kalau zaman dulu harta yang tinggi itu atau yang dihargai tinggi itu minyak ya. Di eranya tahun 80-an, 90 itu minyak berharga mahal. Tapi sekarang yang mahal adalah data gitu. Baru-baru ini kan banyak terdengar di berita ada pencurian data dari suatu toko online ya, oleh hacker ya. Nah, dijual ya karena datanya itu sangat berharga. Ya. Kemudian apalagi ini? Rahasia. Nah, suatu misal Anda bekerja sebagai admin database administrator, Anda bisa melihat data-data, semua data yang ada di situ ya. Itu tidak boleh di-share atau dibagikan ke orang lain ya, tidak boleh. Harus digunakan sesuai dengan kaidah yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kemudian tidak boleh suap ya. Mengapa suap bertentangan dengan etika? Yang pertama tidak fair, yang kedua juga ya memang bukan haknya ya. Yang ketiga tidak adil ya, alokasi suap tidak adil dan ilegal. Ini bahkan kalau dalam agama Islam itu diajarkan yang menyuap dan yang disuap itu sama-sama berdosa, begitu ya, berdosa. Saya kira semua agama juga mengajarkan bahwa suap bertentangan dengan nilai agama. Kemudian ada istilah whistleblowing. Whistleblowing ini artinya adalah meniup peluit ya. Blow ini meniup, whistle ini peluit ya. Pit gitu ya. Kan ada kettle whistle itu berarti apa itu tempat yang untuk masak air yang ada peluitnya itu ya. Nah, apa itu whistleblowing? Whistleblowing itu orang yang memberikan informasi ya, memberikan informasi tertentu kepada suatu atasan atau perusahaan atau misalnya pihak lain tentang kejahatan-kejahatan yang dia ketahui gitu ya. Apakah whistleblowing tidak bertentangan dengan loyalitas? Nah, ini lihat-lihat masalahnya ya. Kalau yang dilaporkan adalah hal-hal yang membahayakan banyak orang, yang membahayakan perusahaan ya, yang membahayakan suatu bisnis ya, ini maka ini malah penting adanya whistleblowing ini. Ada orang yang berani speak up ya, bahwa ada suatu pelanggaran di situ begitu, di suatu tempat. Nah, ini contohnya ini bisa ini sekedar ilustrasi ya. Nah, misalnya Anda bekerja di kontraktor untuk membangun gedung. Ternyata Anda mengetahui bahwa ada pekerja Anda yang mencampur semen dan pasir ini tidak pas gitu ya. Tidak sesuai dengan aturan. Nah, Anda laporkan ini.
Anda laporkan. Kenapa? Karena kalau ini pekerjaan ini diteruskan, maka gedung yang dibangun menjadi tidak berkualitas. Atau misalnya contoh ini ada petugas dari Bea Cukai, ini ada barang-barang selundupan. Nah, kebetulan Anda tahu ada suatu misalnya transaksi barang selundupan, Anda lapor begitu ya, lapor ke pihak petugas bahwa ada barang ilegal yang dijual misalnya. Nah, itu boleh-boleh saja ya. Karena di samping ilegal itu juga akan mematikan harga barang ini yang ada di dalam negeri. Ya. Ya, ini kewajiban perusahaan terhadap karyawan ada 4. Tidak boleh diskriminasi, menjaga kesehatan dan keselamatan, memberi imbalan yang pantas, dan tidak memberhentikan kerja dengan semaunya sendiri. Nah, diskriminasi, kemudian masalah diskriminasi nanti dibaca sendiri ya. Mengapa nggak boleh diskriminasi di lingkungan pekerjaan? Nah, kemudian penilaian diskriminasi bisa berubah karena kondisi historis, sosial, budaya, dan dalam masyarakat. Nah, sebutkan contohnya. Contohnya kayak apa sih? Kemudian perusahaan harus menjamin kesehatan. Ini kesehatan tidak sebatas kalau pegawainya sakit, terus dijamin ya untuk membayar rumah sakitnya gratis misalnya. Tidak sekedar itu, tapi juga harus memberikan suatu lingkungan kerja yang bebas resiko ya, gitu. Ya, saya kira itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan memberikan tugas di slide ini. Nah, tadi ada teman Anda yang bertanya ya, Pak, tugas yang di slide yang kayak apa? Saya bilang sabar ya, kan belum mulai kuliahnya. Nah ini, mengapa taat pada atasan? Nah, buatlah suatu artikel 1 halaman ini. Mengapa harus taat pada atasan? Apakah ada dasar hukumnya? Kalau ada ya Anda tuliskan ya. Kalau ada dasar etisnya ya silahkan Anda tuliskan. Kemudian ada lagi ini ya, Anda lihat slide yang ada ininya. Tugas buat artikelnya ini ya, 1 halaman ya. Slide ini buat 1 halaman. Nah, kemudian mana lagi? Nah, ini dia. Bagaimana sebaiknya menjadi whistleblower? Nah, silakan dijawab pertanyaan ini. Nah, kemudian apa yang harus di whistleblower-kan ya, atau apa yang harus istilahnya apa ya, dilaporkan begitu ya, yang dalam kategori whistleblower. Masalah-masalah apa saja? Apakah setiap masalah dilaporkan? Kan tentu tidak ya. Ada kriterianya. Nah, di sini Anda tuliskan kriteria yang harus dilaporkan oleh whistleblower itu yang seperti apa. Tentu yang tidak boleh yang sifatnya remeh ya, yang harus berimpact besar gitu ya. Gitu. Karena kalau remeh, ya hal-hal yang kecil maksud saya, hal-hal kecil dikit-dikit dilaporkan ya itu menjadi tidak efektif juga. Kemudian ini, nah, buat artikel 1 halaman juga memperlakukan karyawan boleh apa tidak, nah, apakah pernah terjadi, ya. Kalau pernah terjadi pada saat kapan, ya, di mana, ya, oleh siapa misalnya. Misalnya zaman dulu di era 50-an itu masih banyak hal-hal yang bersifat rasialis di dunia barat sana ya. Pekerja kulit hitam selalu dianaktirikan. Nah, itu contoh diskriminasi. Tapi sekarang hal itu sudah tidak ada ya, semua sudah diperlakukan sama. Nah, ini hal tadi bisa Anda tuliskan di sini ya, artikel. Kemudian ini ya. Nah, ini contohnya apa ini? Apakah mungkin
Atau apakah ada ya, zaman dulu ada diskriminasi, sekarang nggak ada misalnya. Nah ini sering ditandai adanya relativisme. Jadi dulu ada diskriminasi, sekarang sudah tidak ada. Aspek kondisi historis, sosial, dan budaya. Nah, suatu misal zaman dulu perempuan tidak boleh bekerja sebagai pilot misalnya ya. Oh sekarang sudah biasa, sudah boleh begitu. Nah, itu contoh. Kemudian juga ini ada simbol untuk buat artikel. Perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, apakah ini ada aturannya, baik di aturan secara internasional maupun aturan di Undang-Undang Tenaga Kerja di Indonesia? Nah, silakan dijelaskan di dalam tugas ini. Kemudian, nah ini juga sama ya, berkaitan dengan upah. Bagaimana sih penggajian yang ada di Indonesia misalnya? Apakah boleh perusahaan memberi sembarangan atau ada aturannya ya? Kalau ada aturannya diatur di mana ya? Atau misalnya Anda bisa menuliskan standar upah yang ada dalam profesi dunia IT misalnya, software engineering menurut Kelly berapa ya, network designer menurut ini berapa, seperti itu ya. Jadi ada juga perusahaan yang mengelola SDM biasanya memberikan standar-standar penggajian atau pengupahan untuk profesi tertentu gitu. Kemudian perusahaan tidak boleh memberhentikan karyawan semena-mena. Nih, ada aturannya kah? Bagaimana tindakannya apabila karyawan diberhentikan semena-mena? Apa yang harus dilakukan? Silakan ditulis di sini. Ya, cukup ya. Itu ya tugasnya ya. Yang ada logo lingkaran ininya. Baik, ada pertanyaan? Oh, ada 35 yang sudah hadir ini. Kalau tidak ada pertanyaan... Itu, maaf ya. Pak, saya mau nanya Pak, yang tentang tugas tadi. Jadi itu dijadikan makalah atau gimana Pak? Saya tidak bilang makalah, ya. Yang satu slide tadi dibuat artikel sebanyak berapa? 1 halaman kan? Nah, berarti kalau... Iya, 1 halaman. Oh, berarti ya, gabung gitu ya Pak? Ya, berarti kalau ada sekian slide tadi yang ada logo tugasnya, Anda gabung saja. Gitu kan, jadi satu menjadi makalah. 1 halaman gitu Pak ya? Malah jadi 1 makalah kan? Begitu. Saya mau nanya Pak, ya. Misalkan saya udah ngirim, terus saya merasa salah nih ngirim tugasnya, itu boleh ngirim ulang nggak Pak? Boleh. Boleh. Makasih boleh, Pak. Ya, diberi keterangan pengiriman yang kedua karena pengiriman yang pertama ada kesalahan atau kekurangan tugas misalnya di halaman sekian atau ya intinya diberi keterangan supaya saya bisa tahu oh ini tugas yang paling bagus gitu ya di antara tugas yang Anda gunakan, yang kerjakan. Oh, ya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya anggap jelas. Tolong dinyalakan kameranya, akan saya capture biar terkenal di YouTube ya. Di-upload nih. Wah, ini dia mahasiswa Unsada nih. Oh, ya, ada yang lagi di mobil ya. Page 1 ya. Sudah di-capture. Page 2 ya, rapi-rapi semua ya setelah mengikuti slide yang awal-awal tadi ya. Ya, terima kasih ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.